Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan mata kuliah etika profesi. Pada kesempatan ini, profesi yang kita ambil adalah profesi dokter. Dan sebelumnya perkenalkan, kami semua dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Intan Dwi Stefani, sebagai moderator. Selanjutnya juga ada Aulia Nurbaiti, Muhammad Wildan, Aurani Gladys Pradista, dan Amanda Alisa Salsabila. Untuk penjelasan organisasi dokter akan dibacakan oleh Aulia Nurbaiti. Kepadanya waktu saya persilahkan. Jadi yang pertama adalah organisasi dokter. Di Indonesia, organisasi profesi dokter yang sah adalah Ikatan Dokter Indonesia atau biasa disebut IDI. IDI didirikan pada tanggal 24 September 1946 di Bandung. IDI merupakan organisasi profesi yang mewadahi dokter di seluruh Indonesia. IDI memiliki 32 cabang di tingkat provinsi dan 495 cabang di tingkat kabupaten atau kota. IDI adalah organisasi profesi dokter yang penting di Indonesia. IDI memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kedokteran dan kesehatan di Indonesia. Lanjut. Organisasi dokter sendiri ini mempunyai visi dan misi, di mana visinya itu menjadi organisasi profesi dokter yang profesional, mandiri, dan bermartabat, yang senantiasa berbakti untuk bangsa dan kemanusiaan. Misinya sendiri adalah meningkatkan mutu pelayanan kedokteran dan kesehatan, melindungi dan memperjuangkan hak dan kewajiban dokter, membina dan mengembangkan organisasi IDI yang profesional, mandiri, dan bermartabat, meningkatkan kesejahteraan anggota IDI, dan berperan aktif dalam pembangunan nasional. Lalu, organisasi dokter lain juga ada yang diakui IDI itu Perhimpunan Dokter Spesialis atau disebut PDS, Perhimpunan Dokter Subspesialis, PDSS, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Luar Negeri, IDI Cabang Luar Negeri, dan yang tidak diakui Persatuan Dokter Seluruh Indonesia PDSI, Komunitas Dokter Sehat KDS, Ikatan Dokter Gigi Indonesia PDGI, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia MKKI. Baik, selanjutnya adalah kode etik profesi dokter di Indonesia. Kode etik kedokteran Indonesia atau Kodeki merupakan pedoman bagi dokter dalam menjalankan profesinya secara etis dan profesional. Kodeki memuat berbagai prinsip dan aturan yang harus dipatuhi oleh dokter dalam hubungannya dengan pasien, kolega, dan masyarakat. Beberapa prinsip utama Kodeki. Yang pertama itu mengutamakan kepentingan pasien, yaitu dokter harus selalu mengutamakan pelayanan kesehatan yang terbaik dan menghormati hak-hak pasien. Lalu yang kedua adalah menjaga profesionalisme. Dokter harus bersikap profesional, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Lalu yang ketiga adalah menjalin hubungan yang baik dengan kolega. Kolega dokter harus menjalin hubungan yang baik dengan koleganya. Hal ini termasuk saling menghormati, bekerja sama, dan saling membantu. Lalu yang keempat adalah berperan aktif dalam masyarakat. Hal ini termasuk memberikan edukasi kesehatan bagi masyarakat, terlibat kegiatan sosial, dan kontribusi dalam pembangunan bangsa. Lalu ada pelanggaran terhadap Kodeki dapat dikenai sanksi seperti yang pertama, teguran lisan, kedua, teguran tertulis, dan ketiga adalah pencabutan izin praktik. Selanjutnya adalah contoh kasus pelanggaran kode etik dokter. Pada 20 April 2015, Selvi datang ke RS Graha Kedoya setelah berlatih Muay Thai, merasa gangguan di perutnya. Tim dokter menyatakan kemungkinan adanya kista di rahimnya dan dia dirujuk ke dokter kandungan. Pada 21 April 2018, Selvi menjalani operasi pengangkatan kista, di mana dokter Hadi juga mengangkat kedua indung telurnya tanpa persetujuan Selvi, yang pada saat itu tidak sadar karena bius total. Ketika keluar dari RS pada 24 April 2018, Selvi diberitahu bahwa indung telurnya telah diangkat dan tidak akan bisa memiliki anak lagi. Selvi mengaku bahwa Hadi mengatakannya ada kemungkinan kanker sehingga kedua indung telur harus diangkat tanpa observasi awal yang memastikan diagnosis tersebut.
Hotman Paris Hutapea mempertanyakan tindakan pengangkatan tanpa persetujuan Selfie dan tanpa observasi awal untuk diagnosis kanker. Selanjutnya ada diagram alir. Yang pertama, Selfie datang ke RS Graha Kedoya pada tanggal 20 April 2015. Lalu tim dokter menyatakan kemungkinan adanya kista di rahim. Selanjutnya Selfie dirujuk ke dokter kandungan. Pada tanggal 21 April 2015 operasi pengangkatan kista. Lalu Dr. Hadi mengangkat kedua indung telur tanpa persetujuan Selfie. Selanjutnya Selfie diberitahu bahwa indung telurnya telah diangkat dan tidak mendapat persetujuan. Yang terakhir, Hotman Paris memperkirakan tindakan pengangkatan tanpa observasi awal untuk diagnosis kanker. Baik, selanjutnya adalah diagram SKI. SKI sendiri merupakan diagram yang digunakan untuk mengukur dan memahami kualitas dari permasalahan yang kita angkat tadi. Nah, dapat kita tahu bahwa permasalahan tadi itu merupakan malapraktik pengangkatan indung telur Selfie tanpa konfirmasi ke Selfie itu sendiri. Nah, di sini kita menjadi dua opsi, yaitu kita harus mengetahui analisis kegagalan dan inisiasi urutan, dan juga kita harus mengidentifikasi penyebab kegagalannya. Setelah diidentifikasi penyebab kegagalan itu sendiri, kita harus mengetahui bahwa ada kurangnya komunikasi antara Selfie dan tim medisnya. Terus selanjutnya juga ada kurangnya informasi konsennya. Terus selanjutnya juga ada ketidakjelasan diagnosis dan kurangnya observasi. Nah, kalau untuk analisis kegagalan inisiasi urutan itu sendiri, yaitu ada diagnosis dan ada persetujuan operasi dan juga operasi. Selanjutnya adalah diagram fishbone, yang mana kita tahu bahwa diagram fishbone itu sendiri itu menyatakan sebab akibat dari kasus yang kita ambil ini. Nah, untuk sebabnya itu sendiri ada lingkungan. Lingkungan sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu ada sistem regulasi yang lemah, terus juga kurangnya pengawasan terhadap praktik medis, dan juga pasien itu tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan medis. Nah, juga ada sebab dari metodenya itu adalah kurangnya informasi dan komunikasi, terus kurang transparansi, dan kurang juga observasi. Nah, selanjutnya juga ada manusia. Nah, dari manusia ini sendiri, tadi Dr. Hadi itu tidak melakukan observasi awal untuk memastikan apakah itu kanker atau bukan. Dan juga Dr. Hadi Selfie tidak memiliki anak lagi dan mengalami trauma dan depresi. Selanjutnya juga Selfie kehilangan kesempatan untuk hamil secara alami dan ditambah juga biaya pengobatan yang mahal. Nah, terus ini juga ada faktor material. Kalau faktor dari material itu sendiri, obat bius yang dipakai Selfie itu tidak membuat Selfie tidak sadar selama operasi sehingga tidak memberikan persetujuan. Dan juga ada faktor kemungkinan besar rumah sakit itu tidak memiliki peralatan medis yang memahami untuk memastikan diagnosa dari kanker si Selfie itu. Selanjutnya juga ada mesin. Nah, di mesin itu sendiri bisa dijelaskan bahwa alat USG itu tidak optimal. Terus juga ada faktor lain, yaitu juga kurangnya dokumentasi media untuk mengenai persetujuan Selfie untuk pengangkatan indung telurnya. Selanjutnya ada hak atau intelektual yang dapat dilindungi bagi profesi seorang dokter. Seorang dokter dapat dilindungi hak atau intelektual melalui perlindungan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Pasal 50 dan 51 menyebutkan hak dan kewajiban dokter yang meliputi memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. Yang kedua, memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. Yang ketiga, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarga. Dan yang terakhir, menerima imbalan jasa. Selanjutnya, dokter juga mempunyai tanggung jawab hukum atas setiap perbuatan yang ia lakukan, yang tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap pasien. Jika perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kerugian atau kecelakaan, tanggung jawabnya bersifat individual. Perlindungan hukum terhadap dokter tersirat dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Namun, perlindungan hukum terhadap dokter hanya fokus pada perlindungan hukum saat pasien yang menjadi korban.
Oke, baik. Tadi adalah kesimpulan hasil dari presentasi kami mengenai etika profesi dalam kedokteran. Jadi, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.